Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, hari ini kita akan bahas soal-soal terkait dengan jurnal umum. Nah, materinya sebelumnya sudah kakak bagikan. Jadi bagi adik-adik yang belum menonton materi terkait jurnal umum, linknya sudah kakak cantumkan di deskripsi. Jadi silahkan adik-adik pahami materinya. Oke, langsung saja kita lihat soal yang pertama. Katanya di sini salah satu fungsi jurnal. Oke, fungsi jurnal adalah fungsi historis. Yang ditanyakannya adalah fungsi jurnal adalah fungsi yang historis, di mana fungsi jurnal ini dia ada 4 ya, ada fungsi historis, pencatatan, informatif, dan analisis. Nah, kalau dia historis itu adalah historis, berarti dia harus sesuai urutan. Oke, sesuai urutan. Nah, berarti kita lihat saja di sini yang mana ciri-cirinya sesuai urutan. Kita lihat yang A. Yang A katanya mencatat semua kegiatan ya. Ini kegiatan perusahaan. Kalau mencatat semua kegiatan perusahaan itu kita namakan dengan fungsi pencatatan. Oke, fungsi pencatatan. Sebagai pencatatan untuk pencatatan neraca tidak ada ya. Lalu mencatat semua transaksi menjadi laba rugi juga tidak ada. Mencatat semua transaksi sesuai dengan urutan. Berarti inilah yang jawaban yang untuk historis. Berarti jawabannya adalah yang D. Kalau yang E sebagai penyeimbang antara kolom kredit dan debit. Berarti ini fungsinya adalah fungsi analisis. Oke, bisa dipahami adik-adik terkait dengan fungsi jurnal. Oke, lanjut kita ke soal yang nomor 2. Oke, untuk soal yang nomor 2 katanya di sini adalah Pak Ruslan menerima pelunasan piutang dari pelanggan, pencatatan jurnal umum yang benar. Kalau orang bayar piutang, oke, kita lihat ya. Kalau ada orang yang bayar piutang, itu dia pasti piutangnya berkurang. Berarti kita lihat di sini pembayaran piutang ya, pembayaran piutang. Oke, kalau pembayaran piutang itu berarti pasti piutang berkurang. Oke, piutang berkurang, kas bertambah. Kas kita bertambah. Nah, kalau piutang berkurang itu dia di kredit, kas bertambah itu dia di debit. Berarti jawabannya yang mana di sini? Berarti dia di sini adalah yang D. Oke, jawabannya yang D. Mungkin adik-adik masih bingung ya terkait apa sih bedanya antara utang dan piutang. Oke, kita lihat di sini ada kata-katanya utang, ada kata-katanya piutang. Oke, apakah dia orang yang sama atau orang yang berbeda? Berbeda ya. Kalau piutang itu adalah konsumen, kita anggap aja klien itu konsumen ya, konsumen berutang ke perusahaan. Oke, itu dia. Tapi kalau utang itu adalah perusahaan yang berutang ya, perusahaan berutang. Oke, itu dia ya, perusahaan berutang kepada si supplier. Itu dia beda utang dan piutang. Oke, lanjut kita ke nomor 3. Nomor 3 di sini adalah ada matriks AB. Akun yang dicatat di sisi kredit mengalami pertambahan ditunjukkan oleh kombinasi yang mana? Berarti kan kita lihat di sini ada kita yang namanya akun ya, yang sudah kita bahas kemarin. Akun ini ada dia yang posisinya bertambah, ada dia posisinya yang berkurang. Oke, lalu kita lihat di sini apa-apa saja akun yang mengalami pertambahan dan perkurangan dan di mana posisinya. Oke, kita lihat ada yang pertama adalah akunnya adalah harta, lalu ada utang, lalu ada modal, lalu ada pendapatan. Oke, lalu ada si beban ya. Oke, kita lihat dia posisi dia bertambah di mana. Oke, kalau harta bertambah itu dia di debit, berarti lawannya dia di berkurang di kredit. Utang bertambah di mana? Di kredit, lawannya berkurang di debit. Lalu modal bertambah di mana? Modal bertambah di kredit, berkurangnya di debit. Pendapatan bertambah di mana? Di kredit, lawannya berarti dia berkurang di debit. Beban bertambah dia di debit, berkurang dia di
kredit. Oke, lanjut kita lihat katanya yang bertambah posisinya yang dikredit. Kalau dia yang bertambah posisinya yang kredit, itu yang mana dia? Kan cuma ini kan, yang bertambah posisinya di kredit. Berarti dia ada utang modal pendapatan. Berarti kita lihat di sini, berarti adalah utang. Oke, berarti ini udah pasti salah. Oke, berarti yang ada A1, A2 kita salahkan. A1 salah, A1 salah, A2, A2. Berarti udah pasti jawabannya adalah A3, B2 sama B3. Berarti jawabannya adalah yang E. Oke, bisa dipahami ya. Oke, lanjut kita ke soal yang keempat. Oke, soal yang keempat di sini katanya adalah perhatikan pernyataan berikut. Berfungsi menjadi media untuk mencatat transaksi perusahaan, harus disusun secara berurutan. Lalu dia memberikan keterangan mengenai nama perusahaan, nama dan perkiraan akunnya. Ini merupakan ciri-ciri apa? Nah, ini udah jelas ya. Jurnal itu adalah tempat mencatat transaksi perusahaan. Lalu dia dicatat secara berurutan dan dia ada nama, akun dan perkiraannya. Berarti ini pasti adalah jurnal. Ini adalah ciri-ciri dari jurnal. Oke, lanjut kita ke soal yang nomor 5. Oke, soal nomor 5 ini transaksinya sampai untuk soal nomor 8. Oke, katanya di sini ini transaksinya, kita langsung lihat soal yang nomor 5. Oke, soal nomor 5 katanya pencatatan jurnal umum yang tepat untuk transaksi tanggal 1 April. Oke, kita lihat transaksinya yang tanggal 1 April. Oke, berarti ini adalah 1 April. Berarti kan dia di sini adalah membeli peralatan atau peralatannya berupa mesin cuci secara kredit. Nilainya adalah 15 juta. Oke, langsung saja kita lihat ke ABC-nya. Kalau dia membeli secara kredit, itu pasti dia tidak akan mengeluarkan yang namanya kas. Berarti yang A dan B udah pasti kita salahkan. Kalau pembelian kredit, oke, pembelian kredit itu yang menyebabkan yang akun yang berpengaruh adalah pasti utang bertambah. Oke. Utang bertambah. Oke. Lalu peralatannya atau mesin cucinya bertambah nilainya. Juga bertambah nilainya sebesar yang diketahui di soal. Berarti di sini adalah kalau utang bertambah tadi dia di kredit, kalau mesin atau harta itu bertambah dia di debit. Berarti jawabannya yang mana? Berarti jawabannya di sini adalah yang D. Oke, bisa difahami ya untuk soal nomor 5. Oke, kita lihat untuk soal yang nomor 6 katanya pencatatan untuk tanggal 2 April. Oke, kita kembali lagi ke pernyataan soal. Oke, yang 2 April katanya diterima order laundry dibayar tunai 200.000. Oke, ordernya itu nilainya adalah 500.000, dibayar tunai 200.000 dan ada sisa yang akan dibayar kemudian. Oke, langsung kita lihat di sini. Harusnya penerimaan kita itu adalah, kita lihat di sini penerimaan itu 500.000. Oke, dibayarnya baru 200.000. Oke, berarti kan di sini ada sisa. Sisanya adalah 300.000 yang akan dibayar kemudian. Oke. Oke, kita lihat di sini. Berarti kas yang kita terima berapa? Kas yang kita terima itu sesuai dengan yang sudah dibayarkan oleh si perusahaan. Jadi kita itu mencatat kasnya itu sesuai yang sudah dibayarkan oleh si perusahaan. Berarti kas yang kita terima di sini berapa? Kas yang kita terima di sini adalah yang 200.000. Berarti ini salah ya, yang kas yang diterima. Ini berapa katanya? Kas bertambah di mana posisinya? Kas bertambah itu posisinya adalah di debit, ini di kredit, dia salahkan. Oke, lalu yang di sini kas 500.000 salah, ini piutang. Berarti udah pasti jawabannya di sini adalah yang B. Oke, bukan yang B ya. Berarti di sini jawabannya adalah yang C. Oke. Jawabannya di sini adalah kas bertambah 200.000 di debit, piutang usaha bertambah 300.000 dan pendapatan jasanya adalah 500.000. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut kita ke soal yang ketujuh, masih berdasarkan transaksi
di awal tadi. Oke, ini dia transaksinya. Oke, yang disuruhnya kita baca dulu soalnya yang untuk nomor 7. Pencatatan jurnal umum tanggal 3 April. Oke, 3 April kita lihat dulu posisinya seperti apa transaksinya. Oke, tanggal 3 April dia di sini. Oke. Tanggal 3 April ya, katanya tanggal 3 April itu dibayar listrik, air, dan telepon itu nilainya adalah 750. Oke, 750 untuk listrik, air, dan telepon. Oke, langsung kita lihat ke soalnya. Oke, yang nomor 7 katanya pencatatan jurnal umum 3 April. Kan 3 April itu katanya adalah 3 April membayar listrik, air, sama telepon itu nilainya adalah 750.000. Oke, 750.000. Berarti kita di sini pasti beban ya. Beban kita selalu bertambah. Oke, karena beban karena kita membayar listrik, air, telepon, berarti dia di sini adalah kas kita berkurang. Oke, kas berkurang itu dia di kredit. Oke, kita lihat posisi kas yang berkurang dulu. Oke, ini tidak ada kasnya ya, salahkan langsung dia yang C. Lalu yang E juga salah. Kas sedangkan kredit, bukan di debit, ini juga salah yang D. Berarti jawaban kita antara A dan B. Apakah kalau kita membayar beban listrik, air, dan telepon ini modal kita yang berkurang atau dia beban listrik, air, dan telepon? Kalau di jurnal umum itu karena dia punya akun beban sendiri, maka otomatis jawabannya adalah yang B. Ini kita gunakan ketika dia berada pada jurnal umum. Persamaan akuntansi ya, pada PDA. Oke, pada persamaan dasar akuntansi. Oke, lanjut kita ke nomor 8. Oke, nomor 8 kita lihat masih berdasarkan transaksi yang di awal, pencatatan tanggal 4 April. Oke, tanggal 4 April. Oke, kita lihat dulu transaksi pada tanggal 4 April. Katanya apa yang terjadi pada tanggal 4 April itu. Oke, katanya di sini adalah diterima pelunasan piutang dari pelanggan 300.000. Kalau pelunasan piutang di sini berarti kan piutang kita berkurang, kas kita yang bertambah. Oke, kita lihat di sini untuk nomor 8. Berarti kita di sini adalah mendebit kas dan mengkredit piutang. Ini benar ya. Berarti dia kalau pelunasan piutang pasti kas bertambah di debit dan piutang kita berkurang, itu dia posisinya di kredit. Oke, itu dia ya. Lanjut kita ke nomor 9. Nah, nomor 9 ini adalah model soal UN tahun 2018. Katanya di sini adalah berdasarkan jurnal umum tersebut, pernyataan yang tepat terkait dengan transaksi yang terjadi. Oke, kita cek untuk yang tanggal 2 dulu. Oke, pada tanggal 2 Juni, Dodo investasi uangnya sebesar 150.000 sebagai modal perusahaan. Oke, yang nomor A ini pasti salah dia transaksinya. Kenapa? Dia itu menginvestasikan di sini ada kendaraan dan kas, bukan hanya uang. Berarti ini juga udah pasti salah. Oke, lalu yang tanggal 10 di sini. Pada tanggal 10 Juni 2016 diterima sewa 24.000 untuk bulan Juni 2016. Berarti kalau kita membayar sewa itu kas kita bertambah atau berkurang? Berarti ini salah. Harusnya beban sewa pada kas. Berarti ini juga salah transaksinya kalau ini jurnalnya. Kalau yang C, pada tanggal 15 Juni diterima pinjaman dari pemilik. Oke, tanggal 15. Kalau kita menerima pinjaman dari pemilik, itu kita utang bertambah, kas kita bertambah.
Oke, ini kemungkinannya bisa menjadi jawabannya, tapi kita cek dulu jawaban D. Pada tanggal 20 Juni 2016 diterima uang sebesar 10 juta atas pekerjaan telah diselesaikan. 20. Berarti kalau tanggal 20, berarti dia di sini adalah diterima uang sebesar atas pekerjaan yang telah diselesaikan, berarti kas pada pendapatan. Oke. Lanjut, kita di sini yang nomor E dulu, kita cek yang E. Pada tanggal 21 dibayar asuransi. Kalau membayar asuransi, dibayar asuransi untuk 1 tahun sebesar 500.000. Oke, di sini dibikinnya nilainya adalah 5.000. Salah kan? Nilainya salah di sini yang dia masukkan nilainya. Oke. Sorry, bukan di sininya yang salah, cuma adalah di transaksinya yang salah. Oke. Kan di sini nilainya adalah 500.000, di sini nilainya adalah 5 juta, berarti dia di sini adalah yang salah juga. Oke, kita lihat antara C dan D. Kalau yang D, kalau diterima uang sebesar 10 atas pekerjaan, berarti kan itu pendapatan. Kalau yang C, pada tanggal 15-nya diterima pinjaman dari pemilik. Kalau pemilik, apakah di sini utang bank yang muncul? Enggak ya, kan pemilik itu adalah berarti utang saja, bukan kepada utang bank. Berarti yang ini juga salah. Makanya jawaban yang paling tepatnya adalah yang D. Oke, itu dia nilainya juga 10 juta. Oke, adik-adik, itu dia untuk pembahasan soal-soal terkait jurnal umum. Jika ada pertanyaan atau ingin bertanya soal-soal terkait akuntansi jurnal umum, silahkan tanyakan di kolom komentar. Insya Allah nanti akan kita jawab. Oke, terima kasih bagi adik-adik yang sudah setia dengan Lisvika Channel. Tetap terus ikutin kita karena kita akan selalu memberikan updatean materi-materi pembelajaran buat adik-adik yang lagi proses pembelajaran daring di rumah. Oke, bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan di-subscribe karena kita akan selalu memberikan informasi-informasi terkait pembelajaran adik-adik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.